Berjumpa lagi dalam Meja Bundar Solo Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo, Bang Potan Rambe. Kali ini sudah kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah seorang yang besar di Solo, kemudian saat ini tinggal di Bali, dan kita akan bicara banyak tentang perbandingan budaya di Solo, di Bali, dan apa-apa yang bisa kita pelajari dari indahnya pariwisata di Bali yang bisa diaplikasikan di Kota Solo. Simak terus bersama kami di Meja Bundar. Ya, kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo dan saya Potan Rambe. Kali ini ada tamu luar biasa lagi. Ya. Ada tamu luar biasa kita jauh dari pulau di seberang Jawa, tapi sebetulnya aslinya juga Solo aja. Solo. Jadi bisa memperkenalkan diri. Iya. Pak Handoko apa kabar? Kita panggilnya Pak apa Mas ya? Kayaknya Mas lah. Mas Handoko aja deh. Handoko aja boleh nggak? Oke, Mas apa kabar? Baik. Terima kasih udah diundang. Iya, ini mungkin bertanya-tanya sih ya. Siapa nih Mas Handoko nih ya? Saya. Iya. Langsung memperkenalkan diri sendiri ya. Iya. Saya Handoko, jadi saya lahir 52 tahun yang lalu di Solo. Kemudian dari berapa ya, 20 sekitar hampir 30 tahun saya sudah tinggal di Bali, jadi apakah bisa dianggap orang Bali juga saya nggak tau. Yeah. Tapi yang jelas buat saya Solo sih selalu ngangenin ya, buktinya Solo saya ada di selalu sini. di hati ya. Buktinya saya selalu ke sini Iya, kan. bisa ke sini gitu. Betul, gitu. Jadi ada hal-hal yang walaupun 30 tahun di Bali tapi selalu membuat ingin pulang. Iya. Jadi Mas Handoko ini asli Solo. Kemudian beliau pernah beraktivitas di perhotelan. Betul. Terus kemudian pindah ke Bali ini karena pegang brand. Iya. Brand apa nanti kita tanya. Iya. Ini gimana sih ceritanya, ayo Mas? Iya. Dulu awalnya di hotel mana nih? Boleh dong ceritain? Boleh. Jadi Iya. gini, awal karir saya itu sebenarnya saya kuliahnya di perhotelan di Jogja. Jadi di Amta. Oh, Amta. Di iya. Amta. Terus kemudian dari Amta saya sempat kerja di Surabaya walaupun sebentar di hotel juga. Iya. Kemudian kerja di tempat-tempat lain, di industri juga pernah di Solo, yang akhirnya sebenarnya saya kembali lagi ke hotel karena itu memang passion saya. Iya. Oke. Saya termasuk tim openingnya Agas. Oh. Tahun berapa tuh? 96 ya. 96. pertengahan, saya lupa. Kira-kira 96 pertengahan, 96 97 pertengahan. Yang membidani ya? Ya itu jadi kalau di Agas dulu sama teman-teman dulu itu kalau pre-opening tip pada waktu itu termasuk ngangkatin kasur ke lantai 4. Memorinya yang kayak gitu. Bukan yang indah-indah tapi yang perjuangannya. Karena itu yang benar-benar di hati tidak, betul-betul. ya betul-betul di hati karena kita benar-benar tahu bahwa preparation sebuah hotel itu bagaimana dan sebagainya. Iya. Dari Agas sendiri saya mulai berkarir itu jadi kasir, front office kasir waktu itu. Oh. Kemudian setelah 1,5 tahun saya pindah jadi di marketing dan sales. Oh. Nah setelah itu saya sempat pindah lagi di properti, sebenarnya di properti. Di Solo juga? Di Solo, Solo di Solo di properti. Kemudian saya pindah ke Semarang, sempat ke Semarang juga di hotel lagi. Oh, hotel. Memang passionnya di hotel lagi. Nah kebetulan GM yang di Semarang itu adalah dulu GM-nya yang di Solo, namanya Pak Rizat Komar. Oh. Nah itu minta saya untuk bantuin di front office-nya di hotel di Semarang. Di sana ketemulah saya tamu, karena tugas saya sebagai asisten front office manager di hotel tersebut. Jadi tiap sore, saya seringnya masuk sore, tiap sore kita ngobrol. Karena saya memang suka ngobrol, suka bertemu dengan orang baru, ya belajar sesuatu yang baru. Iya. Ketemu dengan salah tamu yang long stay guest, dan kemudian pada suatu ketika dia bilang hari Rabu tuh kalau nggak salah, dia bilang ke Sama saya, nih, kita juga hari Rabu ini. hari Rabu ya, Moga-moga ada sesuatu yang baik. Hari Rabu Iya. dia bilang, Han, this week it's gonna be my last. Jadi dia bilang saya nggak akan di sini lagi, nggak akan tinggal di sini lagi karena dia memang di Semarang itu ngurusin produksi satu brand itu. It's gonna be my last. Jadi kalau nggak ketemu lagi pamit ya. Iya. Loh, saya cuma loh, Pak, where are you going?
Dia bilang bahwa, oh saya kan ini journey ini karena produksinya udah selesai akan di Bali. Wow, asik juga ya di Bali. Kan gitu semua orang kalau bilang wah di Bali itu asik loh. Padahal setelah sampai di sana juga sama aja sih. No, just kidding. Oke, waktu itu saya cuma tanya, wah asik juga ya Pak, boleh saya ikut dong Pak? Iseng tuh ya? Iseng, saya tanyanya iseng. Sama Pak namanya Pak Ishak, almarhum. Tuh, Pak, wah asik juga loh saya boleh ikut. Kamu beneran mau? Bener. Yaudah ayo ikut. Serius Pak. Waktu itu dia bilang, oke, kita ngobrol di luar aja. Ya Pak, ini jam kerja saya nggak bisa. Besok saya libur Pak. Hari Kamis saya libur. Kamis, kemudian Kamis itu saya ketemu sama dia di luar, itu deal. Jumat saya ngajuin resign, hari Rabu berikutnya saya udah di Bali. Keren. Ini lakuinnya yang bagus ini ya. Hidup orang enak banget ya. Betul. Hidup orang enak banget. Terus. Jujur, saya harus bilang bahwa saya 1 tahun pertama itu terjerumus sih sebenarnya di Bali. Jadi begini, jadi ilustrasinya begini. Waktu itu saya di Semarang tuh gaji saya 400.000. Oke. Di offering di Bali dengan gaji 750, ya 2 kali lipat kita dapat sesuatu gitu kan ya. Begitu masuk di Bali, saya nggak nanya di Balinya di mana. Ternyata tinggalnya di Kuta. Habis dong. Jadi begitu pindah di Bali, ini jadi menarik. Satu, itu tadi shock masalah keuangan. Kedua ada lagi shock culture juga. Culture karena kita ketemu, saya baru pertama ke Bali, berarti ketemu dengan orang-orang Bali yang nanti kita lebih detail. Lagi. Terus kemudian tadi 750, kosnya aja 300. Oke, 450 di Semarang nasi 5.000 dapat di Bali nasi itu minimal 15.000. Jadi itu like oke. Pertanyaannya pada waktu itu adalah, am I doing a mistake here? Saya pindah ke sini nih. Ya 1 tahun itu penuh penderitaan. Cuma saya bilang bahwa orang hidup nggak boleh satu keputusan udah dibuat ya harus dijalani. Tinggal kita harus nyari lagi, ini mau larinya kemana? Karena waktu itu bukan di hotel tapi di bisnis retail brand. Waktu itu saya cuma ngincar brand-brand yang saat itu memang eksis. Salah satu kita menurut saya untuk bisa survive adalah kita harus pindah ke sesuatu yang lebih besar. Kalau di level yang sama, jabatan sama itu bukan pindah, bunuh diri. Tapi ini enggak. Kemudian saya dapat di satu perusahaan, di tahun kedua itu satu perusahaan yang memang besar sekali pada waktu itu. Nah dari setelah mulai berkarir di retail. Sebutin dong Mas. Boleh kok. Oh boleh. Boleh biar ini jadi inspirasi juga kan buat anak muda ya. Jadi waktu di Bali itu saya pindah di satu merek namanya Body Glove. Body Glove itu kalau anak 90-an tuh pasti ingetnya film Baywatch. Baywatch itu yang serial pertama itu semua bajunya pakai body glove. Yang logonya bulat, sarung tangan, warna kuning. Itu body glove. Itu sama American brand. Nah, cuma waktu itu memang brand itu di Indonesia baru. Dan mereka bukan merek surfing. Karena body glove itu sebenarnya adalah merek diving. Bukan surfing. Di Bali waktu itu yang betul-betul booming ya? Baru mulai merangkak sih sebenarnya. Belum ya? Tahun 2000-an, 99-2000 itu baru merangkak. Brand yang baru mulai merangkak itu Quicksilver. Itu yang memang big brandnya itu Quicksilver. Salah satunya Quicksilver. Yang kedua Billabong dan Ripkel. Saya punya kesempatan pindah ke Quicksilver sebagai asisten sales manager. Nah, disitulah mulai belajar. Oke, kerja dengan brand. Digait langsung oleh brand dari mana namanya dari Australia karena ini Quicksilver ini brand dari Australia. Mulai juga culture shock juga di mana setiap ada ombak bagus kalau kita ngubungin Australia kantornya kosong. Karena surfing semua. Beneran dari hati itu kerjanya. Ini benar ini culture. Nanti akan nyambung kok. Saya ceritain akan nyambung dengan yang culture-nya Solo ini sebenarnya. Oke. Itu culture-nya itu ombak bagus karena kantor mereka semua. Di Gold Coast hilang semua. Oke, surfing semua. Kemudian setelah di situ saya belajar cukup di sales, saya ada satu perusahaan Oakley. Jadi nanti ada satu Oakley kacamata. Tahu ya, Oakley pada waktu itu.
CEO-nya Oakley ini sempat ketemu saya di event karena saya di Quicksilver akhirnya di tahun kedua saya pindah ke marketing, ke sales marketing. Yeah. Sempat ketemu dan dia nawarin saya untuk jabatan di operation manager di Oakley. Nah, ada satu orang, ada namanya Stephen Palmer, waktu itu punya 2 saham di 2 perusahaan ini. Oh, yang Quicksilver sama Oakley. Yeah. Nah, itu akhirnya semua proses terlalui, jadi CEO-nya di kedua tempat di Oakley, pemiliknya Oakley, akhirnya saya pindah ke Oakley. Oke. Begitu pindah di Oakley, yang dihadapin di Oakley itu, kebetulan saya juga berhubungan, ini American brand lagi, Oakley ini based on California, American brand base, di sana tuh dihadapin orang-orang MBA. Jadi kalau Quicksilver tadi, culture-nya surfing, bagus, hilang. Enggak, Pak. Ini NBA. Salah satu pemiliknya Michael Jordan dulu. Iya. Basket ya berarti. Basket. Sama orang-orang MBA. Jadi orang-orang pinter. Oh, MBA beneran. MBA beneran, Pak. Kira Bukan married by accident, Pak. Oh, nah itu yang itu MBA beneran. Wajar. Berarti orang-orang belajar, educated. Orang-orang well educated. Dan waktu saya dapat kesempatan pertama kali ketemu dengan mereka, saya datang ke tempat mereka untuk meeting dan sebagainya, itu saya betul-betul melihat determinasi mereka terhadap sales itu begitu kuatnya, culture-nya itu kuat sekali. Karena ini orang-orang pinter, mereka cuma mau bicara dengan data, mereka betul-betul it's like well educated, jadi semuanya tuh harus ketata. Itu saya belajar. Bahkan sampai orangnya, kalau orang Indonesia kan songong. Oh iya. Jadi kalau orang-orang surfing tuh cool, sama kita bawa bir, kasih bir, dia ngobrol-ngobrol, ya kan? Ini enggak. Kalau orang Oakley itu kalau kita nggak ngajak ngobrol, nggak memperkenalkan diri, tidak merendah, didiemin. Oh. Oke. Meeting juga begitu. Meeting dilakukan di formal ya. Formal di hotel berbintang dan cara mereka merawat brandnya itu begitu gilanya. Itu Oakley. Iya. Kemudian saya pindah lagi akhirnya ke Volcom. Volcom, iya. Nah, Volcom ini kebetulan tempat saya pindah ini juga sesuatu hal yang unik terjadi karena pemiliknya Volcom ini itu joinnya Stephen Palmer yang punya di Quicksilver. Nah, waktu itu juga melalui proses akhirnya saya dipindah di Volcom. Luar biasa. Nah, dipindah di Volcom. Ini another culture saya cerita. Waktu saya pertama kali, Quicksilver dapat nih di Oakley, kita bicara culture, dapat culture-nya ya. Di Volcom. Kalau di Oakley ini, hotel bintang 4, semuanya well prepared. Ya kan, kita ibarat kita sediain badan aja berangkat sampai baju semuanya dapat, sampai dalamannya dapat. Oke, begitu pindah di Volcom saya diajaklah ke sana. Ada satu hal yang betul-betul buat saya shock pertama kali adalah bos saya ini namanya Pak Ketut Kasih, masih hidup. Ini kalau dia ngelihat ini penghargaan buat dia. Ya Pak Ketut ya. Pak Ketut Kasih, panggilannya King Kong. King Kong. Itu sampai sekarang dia masih pegang Volcom Indonesia. Itu yang saya lihat adalah pergi ke Amerika dengan jarak sebegitu jauhnya, dia dengan posisi dia, dengan hidup dia masih duduk di satu kursi ekonomi dengan saya. Itu saya bilang wow, itu wow yang pertama. Kemudian sampailah kita di Amerika, turun dari pesawat, sewa mobil, kita driving sendiri, kita pergi berempat. Kita nginap di motel, jadi bukan di hotel bintang 4. Itu masih dari Oakley Indonesia ya. Itu udah saya bilang, wah oke, ini culture-nya kayaknya beda nih. Besoknya lagi meetingnya, kita biasa meeting kalau di Oakley, meetingnya di ballroom, tempat mewah dan sebagainya, tempat bagus dan sebagainya, makanan juga nih. Besok paginya begitu kita berangkat ke tempat meeting itu yang betul-betul saya kebayang nggak sih itu tempat yang dipakai meeting itu namanya boat house. Jadi itu tempat reparasi kapal yang bangunan dari seng. Oke, bangunan dari seng. Yang kita tuh makan itu di luar di halamannya itu kita makan rame-rame itu dan semua orang tuh nyapa, kamu you new welcome to the family man, what's your name bla bla bla, yang bilang oke.
yang shock, yang oke ini culture-nya asik juga nih, gitu kan. Terus kemudian selesai makan pagi, duduk, kita masuk ke booth house itu, sesi meeting itu. Qualcomm tuh foundernya namanya Richard Wolcott, panggilannya Uli. Tapi sekarang Qualcomm yang saya dengar sudah dijual, udah bukan dia lagi. The first speech Uli ini bilang adalah who's new, maksudnya siapa yang pertama kali ikut di sini. Saya berdiri kan, angkat tangan, dia berdiri. Saya kan mau, saya bilang saya, I'm the new salesperson for Southeast Asia, bla 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 dan sebagainya. Hey, welcome Handoko, bla 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 semua orang, hey, welcome Handoko. Saya bilang, Wow. solid 4. Oke, culture-nya benar-benar beda. Kita bicara culture. Oh oke, mereka tuh buat brand culture-nya begitu kuat. Yang si Wulinya ini, waktu tahun 2006, 2007 saya ke Amerika tuh ketemu Richard Wolcott tuh. Qualcomm itu sudah million dollar company dan he's still living di caravan. Wow. Luar biasa ya. Iya. Oke. Ini Uli Richard Wolcott itu. Yang saya bilang, wow, that's crazy. Iya. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke satu perusahaan namanya Novir. Saya akan bilang Novir ini gak ada yang bisa diceritakan. Kenapa tuh? Karena kalau saya belajar dari sesuatu, dari sebuah brand di Novir ini, saya nggak belajar apa-apa. Jadi ada dua perusahaan yang pakai satu brand, dua divisi yang berdiri sendiri-sendiri yang memang nggak nyambung. Oh. Itu Novir. Oke. Let's skip that. Saya kemudian pindah ke satu perusahaan underwear, namanya 69 Slam. Pernah dengar nggak? 69 Slam, 69 Slam. Kalau 69 biasanya orang langsung apa itu gitu kan, konotasinya kan gitu. Which is true. Iya, Karena itu benar, karena ini kemudian kalau saya dulu kerja di perusahaan-perusahaan itu, saya kerja sebagai di distributornya. Di 69 Slam ini sebenarnya Bali's brand. Brand ini dikreatkan di Bali, tapi yang punya memang orang Perancis. Oke. Dan saya kerja langsung di bawah orang Perancis itu. Nah, saya pertanyaannya sama, why 69 Slam? Yeah. It's like sexual connotation is really, everyone likes 69. Yeah. Ya itu ya jawaban dia, everyone likes 69. It's a magic number. Iya. Kamu bolak-balik juga 69 terus. Betul. Kalau dalam Chinese, kita ada percaya namanya hitam putih yang logo yin yang itu juga 69 dan sebagainya. Saya kerja di situ. Nah, kerja di situ, saya sama dia mulai build culture sebenarnya. Dari pengalaman saya tadi itu kita build. Namanya Nicholas Bart yang punya 69 Slam, sampai sekarang masih ada, masih dia pegang. Nah itu kita mulai build, kita mulai source brand dan sebagainya. Itu mulai belajar. Ya, hidup saya sih belajar, sampai sekarang juga masih belajar sih. Memang yang benar itu. Luar biasa. Ya, sekarang saya yang belajar nih. Kita yang belajar nih ya. Belajar, bisnisnya itu belajar sebenarnya pakai third party warehousing, jadi kita bisa produksi barang tanpa melihat produksi barang di Cina, tanpa melihat barangnya bisa dikirim di Amerika, di seluruh belahan dunia, itu belajar di sana. Nah, setelah itu dari sana, saya sempat di satu brand juga, sendal, namanya Havaianas. Havaianas, kalau pas pernah lihat logonya merah itu sempat, saya ngurusin retailnya di Indonesia. Jadi itu perusahaan Australia, tapi dia punya jaringan retail di Indonesia, itu saya ngurus. Itu sempat. Jadi itu kalau dulu saya hanya duduk di dalam kantor tanpa bersinggungan langsung dengan customer, sebenarnya di 69 Slam juga begitu. Kalau di Havaianas ini, saya langsung ngurusin dengan anak-anak yang berhadapan dengan customer. Manage hampir 25 toko waktu itu. Nah, setelah itu pindahlah saya ke tempat sekarang ini, Avani. Apa nih? Avani itu biasanya pas katanya kita kalau di kantor. Avani, jadi biopackaging. Biopackaging ya? Biopackaging, jadi
kalau kita bicara salah satu masalah dunia itu sebenarnya plastik. Ya, betul. Oke. Kalau Avani mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, tapi kalau ke Bali melihat ada hashtag I'm not plastic, Iya. itu kebanyakan tahu karena itu produknya kita. Nah, saya masuk di sana 2017 tuh, kita mulai nge-build nge-build perusahaan juga, nge-build market juga, ngedukasi pasar juga, kita terlibat dalam edukasi ke sekolah-sekolah juga dan sebagainya tentang hijau ini, pentingnya produk hijau ini. Kira-kira seperti itu. Nah, di sela-sela ini kebetulan seperti tadi bilang, Solo itu selalu ngangenin kok. Iya. Nah, saya kan bilang bahwa saya suka culture, sebenarnya saya suka. Iya. Kita belajar culture. Yang selalu saya kangenin di Solo adalah ketawanya orang Solo sebenarnya. Kenapa nih? Serius nih. Tulus gitu ya ketawanya. Yes. Dan kalau mereka pun sampai suatu kita orang baru. Saya selalu ambil contoh ini. Orang-orang baru, saya tukang parkir gitu ya. Saya tidak membiasakan buka pintu ngasih tukang parkir ya. Saya membiasakan dari dulu, saya samperin tukang parkirnya, saya kasih duit dulu baru saya naik mobil. Itu saya. Yeah. Nah, itu tulusnya mereka, terima kasih mas, terima kasih mas. Dan hampir semua orang di Solo itu sebenarnya kalau kita, saya muka penjahat sih. Kalau saya, ini pasti orang masih percaya. Kalau saya mulai ketawa, orang akan di Solo itu beda. Rasanya beda. Oke. Setelah luar biasa pengalaman tadi, ngelihat Solo apa? Kelihatan dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang ya. Iya. Apa nih? Kalau kita bicara orang-orangnya, saya akan bilang bahwa tadi sebenarnya secara culture tuh Solo itu ngangenin. Bahkan kalau saya sebagai Solo coret ya. Kalau Solo dicek kan kayaknya para Solo coret gitu aja ya. Kalau kita bicara saya sebagai Solo coret karena saya seorang Solo yang pindah ke Bali. Yang biasanya teman-teman nanya, kamu aslinya mana sih? Karena ini udah mix. Saya mix logat, saya mix nggak jelas sih sebenarnya. Solo juga enggak, Bali juga enggak, kadang-kadang ya enggak lah. Itu aslinya mana sih? Solo. Wah halus dong. Iya, yang Solo asli. Dalam lingkaran, kalau yang coret enggak. Nah, sebenarnya itu yang ini Solo itu identik dengan halus. Ya. Dan sebenarnya iya sih mas. Iya sih. Yang itu yang buat orang kangen. Kemudian kalau satu, orang-orangnya, dua, makanannya nggak ada yang ngalahin. Iya. Wah, itu. Selalu ya makanannya. Percaya nggak mas, Mbak? Setiap mau pulang ke Solo tuh, saya selalu ngelis. Saya mau makan di mana. Apa nih? Top listnya apa ya? Timlo Solo. Oh, Timlo, bukan Timlo Solo. Iya, Timlo. Kemarin udah sampai ke Timlo Maestro, malam-malam. Tadi pagi soto Bu Hadi. Soto Bu Hadi mana nih? Bioskop UP depannya itu. Nanti malam gudeg sih kayaknya, cuma gudeg yang mana nih? Gudeg yang mana? Kayaknya tadi saya sebenarnya ada Mayem nih ya. Harusnya ada Mayem atau mana, saya belum tahu nih. Yang saya sih lebih cenderung bilang Emperan ya sebenarnya. Iya. Deket itu, depan hotel apa namanya? Itu. Asia ada sih. Hotel Asia? Depannya ada. Karena gini, kalau makan di rumah makan tanpa mengecilkan restoran ya, makan di rumah makan tuh feel-nya nggak dapat. Iya. Udah Bu Mary. Bu Mary. Di mana itu? Di Jalan Gatot Subroto. Itu dari zaman saya tahun 80-an. Kalau enggak udah ceker. Udah ceker nungguin pagi dong. Pagi jam 1. Banjarsari itu ya? Kalau Bu Mary juga sore malam itu sudah ada. Bu Mary ya? Berarti itu nanti. Di sini kita boleh sebut nama kok, karena kita Solo bicara Solo. Oke. Itu ya sebenarnya kalau gudeg saya bilang ada Mayem ya is the best. Iya. Itu pemiliknya Bobby. Hai Bobby. Itu teman saya sih enak. Cuma kadang-kadang tadi karena kalau ada Mayem pernah buka di Bali sih. Pernah buka? Pernah buka di Bali. Di Toko Umar waktu itu, cuma kemudian Toko Umar ya. Ya Bobby sibuk, akhirnya nggak urus ditutup. Pernah buka. Pernah. Iya. Nah, itu tadi kalau cepat-cepat ya ada Mayem. Paling enak. Tapi kalau mau bisa rasain feel-nya ya. Feel-nya ya harus nyari. Kalau sate?
sate biasanya tambak segaran atau kalau dulu sebelum saya pindah itu ada di Beteng ya, sebelah pompa bensin itu ya. Ya, Nah, ada. sekarang masih ada nggak ya? Saya pernah Masuk bayar ya? Pak, lupa saya. Ada Mungkin kan pindah semua- juga kali. nggak pindah juga kali. Cuma kalau sekarang dengan usia yang Masih muda lah, 69 Nggak mau masih nyebut ya, muda. nggak mau nyebut Oh, terus 69. ya. 72 mas, saya 52 mas. Oh 52, 52. enggak kelahiran 69 kan? 72. Oh, saya kira kelahiran 59. Oh jadi, Aku tua amat, enggak, Tambah tua aku enggak, mas. tak kira kelahiran 69, sorry. Enggak 72. 72, oh belum. Cuma memang ada jadi memang sudah terdiagnosa ada gejala-gejala, jadi saya lebih bagus menghindar. Oh, iya. Itu yang Satu. lebih baik. Di Bali ada sate kambing, memang ada beberapa sate kambing Solo, tapi walaupun bumbunya itu rasanya Beda. beda Iya. sih. Iya, iya. Siap. Jadi halus, makanan, Mm-mm. terus Halus makanan dan suasana sih mas. Mbak. Suasana apa? suasana Apa apa? ya? Iya. Heeh. Homey. Ah, Iya kan? Oh, I feel karena- homey. Iya. Karena mungkin apa ya? Saya memang tumbuh masa-masa my golden age itu kan Oh, memang di sini. Solo kan. Oke. Sampai sekitar umur saya pindah ke Bali itu 26. Hmm. 26 ya pindah ke Bali. Jadi teenager di sini dan sebagainya itu Pilomi walaupun Iya, iya. ada yang hilang sih sebenarnya Solo sekarang. Apa itu mas? Saya dulu suka sekali wedangan yang di depannya Babah Setu dekat SMA Yusuf. Oh, Oh, langgananku itu. Nah, yang ember itu. Iya. Sekarang kan nggak Pak Gero mungkin. Pak Iya, Pak Gero ya? iya. Sekarang di samping bis toh, Iya. nongkrong di sana. Nah, itu yang nggak ada kan. Kalau dulu Oke. nongkrong itu Iya. terus kemudian saya dulu, tapi kalau ini orangnya almarhum, saya dulu sempat di depannya Pak Dekaris Nonongan itu ada namanya susu segar, Hmm. panut itu, tapi panutnya udah meninggal Iya. sih kayaknya. Tuh, Ganti si Jack semua si sekarang Jack ya. semua Si sudah Jack. si Jack. Tapi si Jack pun kalau kayaknya yang di tempat, ya si Jack lah kalau. Oh, Ciwetan paling. Nah itu kayaknya itu harus tuh masuk juga. Susu segar tuh di Bali nggak ada Iya. susah Oke. nyari. Oke, nanti kita Iya, ngobrol lagi. Makanan banyak pokoknya. Banyak yang harus dibahas Iya. kalau makanannya. Oke, kita Siap. akan kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Tetap bersama kami. Kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo, saya Dinari Wibowo, Mas Handoko dan juga Bang Potan masih ngobrol asik nih tentang apa ya? Tentang apa kita ngomongnya Ya, ini? ini tentang memang pariwisata, tapi juga pariwisata itu kan didukung oleh semua. Ya, Nah, ini kita belajar, ternyata tadi saya lihat paling banyak dapat satu masukan, ya. hmm, Walaupun itu diceritakan tentang tadi sekitar perusahaan. perusahaan, tapi itu kayaknya sangat amat bagus karena tadi ada cerita dari Mas Handoko, budaya di sini beda, budaya di sini beda, budaya di sini beda. Nah, itu yang sepertinya kita belajar untuk gimana budaya-budaya ini bisa diinikan nih. Bisa berguna untuk Solo. Berguna untuk Solo, Oke. berguna untuk Solo. Iya. Nah, jadi sebetulnya saya sangat amat banyak. Kebetulan saya juga sebagai dosen, saya minta izin juga dulu. Ini nanti Iya. saya bikin materi kuliah ini. Ya, Siap, terutama siap. tentang budaya. Iya, Ya, iya, tentang iya. budaya. Karena sekarang juga generasi sekarang ini, Hmm. ini kadang-kadang budaya itu mereka lupa, ya dalam tanda kutip loh. Iya. Yang mereka ingat budaya, ya yang ada budaya pop, bukan budaya pop itu selalu jelek. Iya. Tapi kan ada budaya-budaya itu kan banyak. Iya. Nah, terus saya mau minta pendapat nih Mas Handoko. Mas Handoko kan sudah di Bali, biar gimana pun tadi Solo nggak nih. Tapi nanti moga-moga teman-teman di Jogja jangan marah ya. Karena Jogja itu yang selalu bilang dulu, Biasanya Jogja yang nggak ngangenin ya. gitu. Oh, tapi ini karena- Solo loh. Karena orang Solo ya. Kita orang Solo. Ya, oke. Mas yang sudah di Bali, bagaimana tanggapannya Mas? Ya, Mas juga kan pernah dalam dunia perhotelan tentang pariwisata Solo Hmm. saat ini. Kan beda dong Mas ya. Kalau zamannya saya dulu di sini masih kuliah itu wisata tuh sedikit. Iya, Dan dulu kalau orang mau ke Solo, nginapnya di Jogja. betul. Nah, sekarang orang sudah mulai nih. Iya. Saya mau ke Solo, Udah saya nginap di ngincer Solo. hotelnya. Iya. Nah,
Nah itu Mas, kalau Mas mungkin bisa cerita, ya, karena kita tahu Mas ada di awal juga di hotel, pindah ke sana, beda profesi sedikit, tapi kan Masih nyangkut-nyangkut. masih nyangkut. Kira-kira Iya. apa Mas, supaya Mas juga nanti datang sini nggak ganti terus loh Mas, gitu loh. Oke. Gimana Mas? Jadi gini, kalau saya bilang dari sisi servicing the guest, saya Iya, bilang servicing Solo the tuh nggak kalah, hotel Solo tuh nggak kalah. Oh, oke. Oke. Saya sempat beberapa kali, kebetulan kalau saya ke Solo sih saya selalu nginep di hotel ya sebenarnya, Iya. karena di rumah memang tidak disediakan lagi, Sudah dicoret. sudah dicoret. Jadi saya selalu memang pindah-pindah. Di Solo, Sunan itu salah satu hotel yang pelayanannya bagus, Iya. bagus. Iya. Bentuk meladeninya, walaupun tanda petik meladeninya benar-benar kita bisa lihat kok tulus. Iya. Iya. Ini yang saya datang ini, saya nginep di hotel JW Naungan yang di Punggawan. Mana? Penggawan. Punggawan. Iya. Ada yang namanya hotel JW Naungan. Itu juga bagus. Ya. Nama JW itu singkatan dari nama Yes, oh, ya. betul. Nah, itu juga bagus. Which is sebenarnya kalau di hotel yang lain pun saya sempat nginep, pasca saya di Bali ya sempat nginep, sebenarnya ini bagus, semuanya sudah bagus sih saya Oh, bilang. Yang bicara kalau kita bicara mau jualan budaya nih, Iya. bicara Betul. gitu kan ya. Iya. Yang saya cuma bisa bilang begini, kalau di Bali, di hotel-hotel yang memang dia hidup dari pariwisata, mau ada tamu atau enggak, dia akan menampilkan budaya Bali. Oh. Oke. Di Solo, yes, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu memang 80% dari hunian waktu tahun 97 itu, Iya. hampir 80% memang bisnis, bukan pariwisata. Iya. Ya. Betul kan? Ya, Nah, Mas. sekarang kalau memang sudah shifting, misalnya kalau sampai 50-50 gitu aja deh, antara pariwisata dengan Mas, bisnis, ya. sudah saatnya di Solo juga para hotel itu mulai menampilkan budaya Oh, Solo yang lebih kuat. Apakah itu dengan tarian-tariannya, Iya. tapi bukan cuma dipresentasikan sebagai tarian-tariannya aja ya, karena gini, kadang-kadang sesuatu yang cuma bentuknya visual tanpa kita ngerti maknanya, itu juga nggak akan masuk ke hati. Oke. Let's say kita bilang gini, yang tari khas Solo itu apa ya? Serimpi itu Solo bukan? Simpi. Oke, kita bicara tari serimpi ya. Mungkin di generasi kita, di Gen X, kita sebagian besar, nggak semuanya, saya termasuk yang nggak sih. Saya juga. Nah, yang nggak tahu tari serimpi itu apa gitu kan. Iya. Kalau saya bicara milenial dan Gen Z, udah pasti nggak tahu deh tari Iya. serimpi. Saya bilang begitu, 90% nggak akan tahu, kecuali memang pelajari itu. Tetapi dengan dihadirnya tari serimpi di situ, saya yakin tamu-tamu yang memang mereka itu datang untuk berwisata di Solo, itu akan status sebagai suatu pertunjukan yang dia melihat secara visual itu this is Solo, culture. Tapi setelah itu juga ada sesuatu yang nggak tahu gimana medianya untuk menjelaskan tari ini tentang apa sih? Oh, storytelling lah gitu Iya. ya. Ini tentang apa sih? Iya, diceritakan betul. Diceritakan ini tentang apa? Iya. Dan kenapa kita menampilkan di Iya. sini? Iya, siap, betul. Nah, itu sebenarnya itu yang terjadi di Bali juga. Iya. Ya mungkin bisa diaplikasi di sini sih. Oh, oke. Nah, itu sih menurut saya. Ini yang jadi satu PR sih kalau saya bilang tadi kita sempat ngobrol bahwa dukungan semua pihak di Bali Iya. itu sampai ke mengajarkan anak-anak untuk mencintai budayanya Iya. itu dari kecil gitu loh. Sementara Iya. di Solo kita lihat mungkin hanya beberapa ya, Iya. kita nggak bisa bilang semua nggak ada, Iya. tapi ada mungkin hanya Ada. beberapa kecil gitu. Ada masukan ini Ya, gemes banget aku. ini harus jujur kan gini kan, jujur aja begini. Kalau kita ngelihat apalagi di generasi saya aja, saya dulu hanya mengenal kalau tari-tarian seperti tari serimpi itu, saya bisa Namanya bilang aja tuh ya? namanya aja. Oh, oke. Tapi background dari tari serimpi itu seperti Nggak apa? tahu. Enggak. Iya. Nah, kalau di Bali kita bicara tari kecak, tari barong dan sebagainya itu semua related dengan Yang ditampilkan Agama di sana mereka. ya? Oh, oke. Iya.
Jadi mereka nggak mau, mereka akan belajar itu. Terus kemudian kalau kita bicara barong, setiap Kuningan tuh anak kecil akan bawa barong, mas kecil-kecil keliling-keliling. Jadi kan ada ritual ya? Ada ritual. Walaupun yang Kuningan tuh kalau anak kecil tuh enggak. Iya. Terus kemudian kan mereka belajar, kalau yang kecil-kecil mereka kecil udah mulai belajar gamelan kalau di Bali. Nah, itu karena berkaitan dengan ritual agama mereka. Nah, sekarang tantangannya buat Solo kan itu tadi, mengedukasi anak-anak tetap ini culture-nya ini jangan hilang. Walaupun nggak ada urusannya dengan agama, tetapi ini harus diajarkan dengan cara sekarang. Karena diajarkan dengan cara dulu, nggak bisa, nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Oke. Itu sih. Nah, kalau itu sudah di-build culture, kalau kita bicara culture, kalau tadi saya bicara brand culture, semua brand itu benar-benar ini yang saya bilang tadi, brand yang benar-benar menjaga brandnya di waktu itu ya, menjaga brandnya dengan culture. Jadi bukan cuma brand aja, tapi culture-nya dijaga kuat sampai ke sesuatu yang tidak customer lihat. Nah, itu mungkin bisa dibawa ke Solo. Karena kalau kita bilang yang dijual di Solo itu ya budaya kan? Yes. Iya. Oke. Itu jadi mikir sekarang WR ini. Tapi ya benar Mas, ini benar-benar banyak kita masukkan ya. Karena Mas hidup di dua tempat, ya dalam arti bisa lihat sana, bisa dan Mas juga saksi juga ya. Maksud di Solo dulu pernah saksi di sini. Ya, mungkin masukan-masukan itu saya kira cukup baik juga ya. Ini untuk semua pihak di sini. Jadi di sini kalau kita mau majukan ya pariwisata Solo bukan hanya tertentu. Bukan hanya pelakunya aja, tapi semua ya, benar-benar semua dari yang level bawah semua sampai tadi bilang guru juga perlu karena mengedukasi muridnya untuk ini loh kamu punya budaya ini dan dari hatinya itu loh yang benar-benar harus dari kecil ya. Oke. Terus kalau untuk pemilik usaha Mas? Pemilik usaha gini. Oke. Kadang-kadang yang saya alami, saya akan bicara saya aja ya, yang saya alami dari, saya selalu bekerja sebagai profesional. Kan ada dua tipe, kalau kita mau nyari profit itu. Apakah short term, apakah long term? Short term, itu biasanya bisa minta profit, tapi nggak akan gede. Long term, itu akan dimulai dengan kecil, tapi lama-lama kan jadi bola salju, jadi snowball effect, jadi gede. Nah, sama juga kalau kita bicara Solo sebagai pelaku usaha di Solo yang khususnya memang terjun langsung di dunia pariwisata dan sebagainya, tentunya harus mulai memikirkan untuk jangka panjang, untuk berinvestasi tidak hanya dalam bentuk bangunan, tetapi mulai dalam bentuk budaya, dan terlibat langsung dengan penggiat-penggiat budaya di Solo untuk melanggengkan ya kebudayaan ini yang sebenarnya kalau bisnis kan bisa jadi pindah di mana aja. Kita bicara industri bisa dipindah di mana aja. Tapi kita bicara budaya itu yang akan melekat yang nggak bisa dipindah. Susah Nah, kalau itu mulai dibuild, itu nanti akan jadi bola salju menurut saya. Jadi besar kok untuk pengusaha juga gitu. Ya berarti ini Mbak Nidari, jadi ya balik lagi ya semua pihak. Semua pihak ini tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu kelompok, tapi semua. Kalau Solo ini mau maju di dalam hal wisata. Terus saya tadi juga, saya ingat, saya sudah kasih contoh, tadi Mas pernah ke Spanyol. Saya pernah baca, penduduk Spanyol itu tidak sampai 20 juta kalau tidak salah. Tapi wisatawan yang datang ke Spanyol itu bisa 3-4 kali jumlah penduduk mereka per tahun. Dan itu kenapa? Karena mereka merawat semua budaya dan heritage. Ya, kayak Alhambra, Cordova gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira itu kan sebetulnya bisa juga ya Mas, itu diterapkan di kita gitu ya. Bisa. Ya cuma memang tantangannya kan ke jumlah manusia tuh Mas. Kalau kita bicara di Solo sekarang berapa juta ya? Belum. Kalau Solo tuh kita Solo Keresidenan juta juga Mas, lupa. Udah banyak. Nah, memanage orangnya dulu untuk sadar untuk salah satu gerakan itu yang akan menjadi PR ya. PR kita bareng gini Pak. Tapi saya melihat sebenarnya Solo udah bagus loh Mas. Kalau saya ngelihat
Colomadu ya, itu udah sebenarnya udah jadi Oh, objek. Iya, bagus. Yang terakhir kemarin saya lihat Lokananta. Lokananta. Itu kan monumen-monumen dari dulu Iya, kan, iya, iya. monumen sejarah yang Iya. memang Terbengkalai dulu, sekarang dulu hebat. terbengkalai, sekarang udah bagus. Dirawat. Nah sekarang ini tinggal diintegrasi gimana jadi satu paket kan. Ya jangan direstorasi bangunannya aja terus kemudian didiemin. Iya. Tapi harus ada pergerakan di situnya Iya. untuk bisa menarik turis. Nah, apakah pergerakannya itu harus Wow. wow iya, tentunya iya kalau wow. Harus sesuai lah Mbak dengan cara sekarang. Iya. Oke. Kalau dipakai cara yang terlalu terlalu kuno juga Iya. anak generasi sekarang nggak masuk sih. Sekarang udah sih sebenarnya beberapa Sudah itu ya? sudah medsos ya, jelas oh. medsos udah. Kemudian kemarin kita juga dengan Bu Bunda- Ira, dengan Bunda Bunda Ira. Ira juga dia Oh, beliau ah. bercerita kalau ayo semua itu promosikan Betul, po- betul. pojok-pojok Solo itu dipromosiin Betul. biar semua dapat Betul, gitu iya. kan. Itu memang jadi satu strategi marketing yang baru mungkin ya. Iya. Sebenarnya udah sih ya beberapa ya. Apa ini ya sebenarnya yang Saya bilang ya, kalau dibandingkan Bali sih terutama. dibandingkan Bali ya tinggal yang gerakin sih Mbak. Menurut saya Kalau di Bali seperti apa Mas? di Bali ini karena sudah dari dulu mereka tidak ada pilihan. Iya, iya. Mereka iya, tahu iya. mereka hidup dari pariwisata. Anaknya dari kecil juga tahu bapaknya hidup dari Iya. pariwisata, ya mereka akan belajar secara Otomatis ya. otomatis. Kalau di Solo ini kan banyak banyak pilihan. banyak Iya. pilihan. Betul. Tapi Mbak, iya ya. Tapi harusnya tetap diedukasi untuk Harus pariwisataku diedukasi. masa depanku nih. Iya. Nah, kalau itu sebenarnya saya nggak tahu ya, saya nggak di deep down itu ya, tapi di Solo ada nggak sih sekolah pariwisata yang maksudnya bukan perhotelan ya? Kalau kita bicara perhotelan ya itu udah banyak ya. Ada pariwisata sebetulnya ada beberapa di sini. Penggerak Bahkan- pariwisata gitu. Nah, ada nggak? Penggerak pariwisatanya juga ada, Mm-mm. ya. Penggerak pariwisatanya ada. Cuman mungkin ya itu tadi Jalan baru sendiri-sendiri. jalan sendiri. Jalan Jadi sendiri-sendiri. seperti tadi Mas bilang kan kita kan mesti semua Kolaborasi semua ya, ya. siapapun itu. Iya. Nah, jadi umpamanya kalau saya lihat kalau kayak di Bali kan memang semua sudah bareng ya. Iya. Tadi Mas bilang mereka tahu nih kalau saya rusak ya rusak semua. Rusak Iya. semua. Ya. Ini ada satu kayak kasus contoh di Jogja Mas. Mm-mm. Di Jogja waktu itu kalau zamannya kita makan di Malioboro itu wah nggak usah ditembak, ya kan? Mm, Waduh. ya, ya. Tapi begitu udah Sugeng main ke sini itu dikelola dengan baik kan karena kebetulan waktu itu Sri Sultan juga Turun, ya. ya. Jadi di sana dibuat barang siapa yang menaikkan harga Mm-mm. tidak sesuai itu ada Mas. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Jadi ya semua sekarang nggak bisa, Iya, harga iya. sudah ada. Terus saya juga selalu di sana. Kalau di Bali pecalang kali Mas Ya, pecalang. Jadi di sana juga dilibatkan untuk di Malioboro itu kalau kita mau protes Mm-mm. atau apa itu ada mungkin Mas pernah lihat pakai baju hitam-hitam, Ya, hitam ya. terus pakai ini. Ya, ya. Nah itu sekarang jadi kita aman di sana Mas kalau ada ini apa. Tapi ya semua pihak Terlibat. terlibat. Ya, nggak bisa nggak. Nggak bisa nggak. Nah itu saya kira ya masukan buat kita lah. Kuncinya ya. Ya. Terus kan karena kita lihat Jogja Solo sebetulnya sih dekat ya. Nah, Bisa kok Mas. Ah. Saya sih optimis Solo bisa Iya. kok. Boleh kalau ada orang kayak Mas dan Mbak ini pasti bisa kok. Tinggal gini. Ayo mau kapan? Saya kalau udah dikumpulin pasti bisa kok. iya. Bisa, saya yakin bisa. Insya Allah. Solo itu kota, menurut saya kota yang cukup bombastis yang pernah mengalami kehancuran beberapa kali dan selalu balikan. Iya. Oh, iya. 98 COVID 88 juga Mbak. 88 iya. Ada 88, 98, Iya. COVID, balikan Iya, dengan cepat. dengan cepat. Itu Solo. Bali waktu itu seperti apa setelah COVID? Bali setelah COVID jadi gini, kalau kita di Indonesia ini masih perekonomian masih bisa hidup kan karena dengan trading di Iya. dalam. Iya. Pak Jokowi waktu itu UMKM betul-betul disupport Iya. gila-gilaan kan. Nah di Bali ini nggak bisa Mbak karena nggak ada pilihan. Jadi pada saat kita semua di sini di Solo selain Bali ya sudah 80% kembali perekonomiannya, di Bali itu masih belum 50 karena masih buka tutup. Iya. Iya. Waktu itu masih buka tutup dengan negara-negara yang memang penduduknya banyak datang ke Datang. Bali. Oke, oke. Gitu. Karena itu ya kayak
satu sisi dia fokus, satu sisi kalau hancur ya Hancur. hancur. Iya. benar. Dan Bali itu sempat ngalamin kan bom pertama, bom kedua, Iya. kemudian COVID ini. Hmm. Saya rasa pemerintahan Bali saat ini juga udah mulai memikirkan juga untuk plan B-nya kalau pariwisata ada apa-apa. Sudah kok, Oh, cuma oke. saya kayaknya saya nggak berani ngomong deh. Cuma iya. selentingan itu ada sudah dipersiapkan bahwa Bali nanti sebagian akan jadi kawasan industri juga. Iya. Karena memang kalau pariwisata ini ada apa-apa seperti tadi, bom satu itu, bom pertama itu 1 tahun baru kembali. Bom kedua, waktu itu saya udah di sana, bom kedua itu 2 tahun, lebih lama lagi. Iya. Yang COVID ini hampir 3 tahun. Sekarang mungkin ke industri ya mungkin juga, karena saya dengar juga di Bali ini mau ada jalan tol nih. Yang Iya. dari Singaraja nanti apa ya? Dari Gilimanuk Dari Gilimanuk ke Mengwi. Ke Mengwi. Nah, itu kan biasanya kalau jalan tol itu lebih dekat cenderung ke industri Mas ya. Kalau menurut saya itu supaya apa-apa transportasi Yes. gampang. Iya. Lebih cenderung gini Mas sebenarnya, kalau di Bali utara barat, jadi kita bicara negara dan sebagainya, itu memang tidak ada objek wisata. Iya. Jadi itu memang kayaknya itu yang kita Mau dibikin industri. yes, Oh. kawasan industri. Karena di sana udah mulai ada BLTU juga kan di Iya. utara Bali. Bandara juga di sana mulai ada. Iya, itu mau dibikin di Singaraja itu. Jalan tol ini memang harus dibikin untuk mendukung pariwisata juga. Tapi ada kabar juga bahwa ini lagi dibangun juga kereta bawah tanah dari Kute ke Wah. arah Seminyak. Dan ini dari airport ke Seminyak, Canggu, dan Nusa Dua. Wah, keren. Keren. Kayaknya moga-moga saya juga sempat ngerasain dulu. Sempet kok, sempet. Itu udah mulai Mas, saya dengar-dengar sudah Iya. mulai proyeknya. Iya. Ya, moga-moga. Lama saya 65 tahun ini. Kalau jadinya 10 tahun masa pakai tongkat terus kan? 65. Saya 65 tahun, Mas. Baru kelihatan Baby boomers. 50. Baby boomers. Baby boomers. Oke. Ya. Baik, ini tadi masih tentang PR-PR kita Iya. dan juga nanti kita masih akan bahas lagi. Iya. Utamanya masuk ke Solo sih, kan Iya. tadi kita sempat cerita tentang culture perusahaan, Perusahaan. kita sambungkan dengan budaya Solo. Budaya Solo, iya. Nanti kita akan lanjut lagi masih di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Kembali di Meja Bundar Solo Bicara Solo masih bersama kita bertiga, saya Dinari, Bang Potan dan juga Mas Handoko, dan semakin asik aja ya. Banyak asik. dapat masukan. Masih banyak yang pengen ditanyain gitu Iya. loh. Ya Mas, tadi kan selain di Bali, Mas Handoko kan juga cerita sempat keluar, Iya. sempat banyak belajar, walaupun bukan dalam rangka berwisata tapi pekerjaan. Tapi kan banyak yang bisa diserap dan diceritakan dari sana untuk Solo terutama. Ya, oke. Di waktu saya pindah ke Bali itu, mulai dari di Quicksilver, kemudian di Oakley, di Volcom, kemudian sampai yang terakhir Six Nine Slam itu saya lebih cenderung kalau ke luar negeri itu meeting. Oh, meeting ya. Memang di sela-sela meeting itu selalu ada, kalau sebenarnya waktu di Oakley itu saya sempat meeting di Sevilla di Spanyol. Itu memang ada pertunjukan, di tengah meeting pasti ada pertunjukan culture wisata, culture budaya mereka. Spanyol, kita bicara Spanyol, suatu yang unik adalah toko semua jam 2 tutup, jam 5 buka lagi. Oh. Kayak Solo dulu ya? Ya, Siesta, bubuk-bubuk siang ya, ya. bubur siang, ada acara bubur Bubur siang. siang. Cuma kalau di Solo tuh dijalanin susah. Itu nggak pada pulang bubur siangnya, saya yakin. Kacau itu. Kacau. Nah, kemudian itu ada sedikit. Kemudian waktu saya sempat ke Amerika, kalau ke Amerika waktu itu saya sempat belajar malah lebih cenderung ke adatnya ini Amerika Latin malah. Oh. Bukan Indiannya tapi lebih ke Amerika Amerika Latin. Latin. Itu sempat belajar. Meksiko waktu itu. Ya. Kemudian saya sempat ke Kanada, tapi di Kanada sendiri nggak belajar banyak karena belajar kedinginan di sana. Belajar banyak. Nah, sebenarnya di pekerjaan saya yang terakhir di Avani ini, saya sempat mengunjungi beberapa negara. Salah satunya adalah Meksiko. Iya. Di Meksiko itu karena kerjaan saya harus transfer knowledge dengan orang-orang asli dari Meksiko sendiri. Waktu itu kotanya cukup menyeramkan di Guadalajara. Kota Guadalajara itu kota kartel. Iya, kartel. Kota kartel yang cukup menyeramkan, senggol bacok.
Itu kalau bahasa Solonya. Yes. Yang begitu saya di sana memang tahu bahwa dari awal transfer teknologi, transfer knowledge ini dalam bentuk training ke mereka dan sebagainya. Dari awal memang sudah skenario disiapkan, tetapi memang biasanya saya selalu kosong dalam arti gini, mau masuk dari sisi mana, dari sisi mana. Yeah. Yang paling mudah untuk masuk ke sesuatu ini adalah culture biasanya. Iya. Budayanya dulu, apakah itu minumannya, makanannya, atau bagaimana. Oke. Nah, yang saya tahu tentang Meksiko waktu itu, selain yang saya dapat dari Amerika ini, saya udah lupa karena cukup lama, adalah satu tequila. Yeah. Minuman tequila, dulu, iya. itu yang tahu. Yang pertama kali mengagetkan adalah karena itu Guadalajara, begitu setelah berapa lama naik pesawat itu almost 20 jam, 36 jam in total termasuk transit dari Bali sampai di Guadalajara. Begitu turun, keluar, diajak makan, masuk satu restoran. Di depan itu yang jaga itu pakai senapan laras panjang, pakai pistol dengan, nanti saya tunjukin foto, pasti ketawa. Itu yang tulisannya security. Saya cuma bingung karena di Indonesia not even polisi, tentara itu bawa senjata laras panjang kan. Iya. Itu senjata laras panjang. Kemudian saya tanya, siapa dia? Dia bilang ke partner kita yang di Meksiko, apakah dia polisi, tentara, atau security? Oh, it's just a normal security. And saya, what? Oke. Security udah pakainya senapan laras panjang, bisa ngebayang. Ini kalau orangnya seperti apa gitu kan. Ya udah langsung pipis. Culture orangnya keras kan, culture orangnya keras. Terus kemudian itu satu yang saya dapat. Oke, dengan kalau ini memang kotanya ini adalah kota keras, karena memang kehidupan mereka ada di. Enggak semua bagian dari Guadalajara itu adalah kartel, tidak. Tapi ada beberapa area yang di akhirnya saya tahu bahwa itu memang tidak boleh dikunjungi karena dilewatin puncak kan, karena itu memang bahaya. Gitu kan. Oke. Saya udah mulai nyusun strategi nih biasanya. Oke, masuk culture-nya orangnya seperti ini. Kita harus mulai belajar deh ini. Oke, apalagi nih minuman tequila. Oke, nah. Yang pertama kali dilakukan adalah kita dan tim, waktu saya dan tim, saya bilang, oke, kita nggak bisa nge-training dalam suatu bentuk bam, tanpa peduli mereka. Kita harus ngelibatin mereka untuk bicara. Karena transfer knowledge yang kita lakukan ini sebenarnya knowledge yang mereka tahu, tapi di-shift. Jadi di shifting. Kita bicara produksi kantong dari singkong, dengan orang yang biasa memproduksi kantong dari plastik. Itu sebenarnya sama prosesnya, tapi di shifting. Ada beberapa proses tambahan yang mereka secara logika produksi sesama sudah tahu, tetapi memang harus dirubah dikit aja. Nah ini kalau kita ngajarin suhu kan nggak bisa. Lebih susah. Ditambah lagi itu tadi bahwa mereka itu punya culture keras, kehidupannya keras. Oke, itu dapat satu udah. Mari kita lihat. Oke. Datang ke tempat kerja, ke pabrik, bawanya Coca-Cola 1,5 liter. Nggak bawa tumbler air putih. Di sini bawa tumbler, kalau nggak bawa jerigen ya. Bawa jerigen air putih ya itu kan kan. Sana Coca-Cola. Saya bilang gila kalau minum Coca-Cola setiap hari. Oke. Kemudian saya mulai nanya, biasanya culture yang berikutnya tanya adalah kalau pendapatan per kapita bisa kita lihat ya, taraf hidupnya seperti apa dan sebagainya. Oke. Bawa Coca-Cola, oke. Berarti Coca-Cola itu satu berapa harga, hampir sama Meksiko itu sama seperti Indonesia kok. Ruwetnya kabel listrik sama. Siap. Itu sama. Cuma seremnya lebih ini. Nah, kalau biasanya terus kemudian setelah itu, sebelum saya ketemu itu, saya akan selalu minta diantar ke tempat-tempat bersejarah mereka. Untuk bisa melihat lebih jauh nih, gimana sih ini orang-orangnya, gimana sih. Karena ada beberapa hal yang saya yakin, ini contoh ya, kalau di Bali, kalau perempuan mens, itu nggak boleh masuk pura. Itu kalau nggak dikasih tahu kan orang nggak tahu. Nah, di setiap negara itu saya yakin semuanya ada. Ada pakemnya. Ada pakemnya yang kita nggak boleh langgar, yang sebenarnya itu sepele-sepele tapi menyebalkan. Nah, itu biasanya itu akan kita, kalau saya bisa lihat dari tempat-tempat bersejarah mereka.
ini kayak apa sih, kenapa tequila sih? Kalau kita bilang di sini tequila, biasanya orang mabuk tequila gitu. Di sana tuh makan malam minumannya tequila. Jadi selesai makan yang minum tequila tuh kayak minum Coca-Cola. Jadi kalau mereka sore-sore minum tequila tuh bukan mereka nyari mabuk. Memang sudah kebiasaan. Kebiasaan tuh culture mereka, adat mereka. Oke. Terus kemudian dari sana itu baru mulai ke training. Nah, training ini nanti akan nemuin hal-hal baru lagi. Oke. Nah, korelasinya dengan kalau Mas mau saya sambungin dengan di Solo lagi tentunya itu kan ya. Sebenarnya gini, saya yakin banyak sekali ekspatriat atau orang-orang yang tidak berasal dari Solo kerja di Solo sebagai puncak pimpinan di perusahaan-perusahaan di Solo. Iya. Yang sebenarnya kalau saya bilang orang Solo itu kalau mereka semua mau belajar culture-nya orang Solo, itu kerjaan mereka 1000% lebih gampang daripada merintah. Iya. Kalau yang saya pelajarin, Solo itu pakai belangkonnya kan. Iya. Nah, positifnya orang Solo itu kalau mereka dilibatkan, diajak ngobrol, mereka kan kerja 300% dari yang seharusnya. Yes. Setuju kan? Betul. Tapi kalau mereka diperintah, tanpa dijelaskan apa alasannya dari ini, akan dijalankan, tapi secukupnya. Tahu aja ini orang Solo bener nih. Kalau diperintah untuk melakukan sesuatu yang nggak enak, falsafah belangkonya metu, mondol di belakang, betul kan? Setuju kan? Yes. Nah, sebenarnya itu tadi, kalau pariwisata, kalau memang kembali lagi penggiat usaha yang memang kayak punya pabrik, punya ekspatriat banyak, mereka tuh dikenalin dengan budaya Solo. Budaya Solo. Suruh nge-training orang yang berkompeten tentang budaya Solo, tentang kegiatan, kebiasaan, culture orang Solo itu seperti apa dan sebagainya. Itu akan memudahkan mereka untuk memimpin perusahaan. Di satu sisi, pada saat mereka nanti kembali negaranya, itu akan jadi promosi yang murah buat Solo. Oke. Sekarang ke promosi nih. Tapi saya mengenal tentang budaya, ya sedikit. Saya setuju sekali, Pak. Karena kebetulan saya juga punya prinsip, saya sudah selalu tekankan kepada mahasiswa saya, kalau kamu mau maju dalam bidang apapun, pelajari budayanya, kamu akan menguasai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu hanya di permukaan aja, kamu akan susah. Dan ternyata setelah kita lihat, ya semua kan sejarah itu mengatakan begitu, Mas, kan? Budaya bagaimana Aceh tidak pernah runtuh, tidak pernah. Akhirnya Belanda, bukan Mas, Belanda tahun berapa itu, 1800 menyuruh Snowcrow-nya untuk belajar tentang budaya Aceh. Dia masuk Islam, dia sampai ikut ke Mekah, begitu pulang dari situ lewat budaya. Akhirnya Belanda menguasai, bisa di situ, walaupun Aceh yang terakhir ya, yang bisa dikuasai mereka. Tapi itu budaya dipelajarin. Nah, kita diadu domba, itu kan dia pelajarin juga budaya kita. Nah, jadi saya setuju nanti dengan ada gini kita menemukan ya Mas Handoko yang prakteknya, maksudnya praktisi langsung bahwa yang tentang budaya ini, itu semakin kuat mungkin dari kita sumbangkan untuk Solo. Tadi masalah promosi, marketing, kita sempat ngobrol di luar ya tentang gap generasi ya Mas. Tadi sempat cerita bahwa sasaran kita adalah Gen Z, jadi harus Gen Z yang punya yang jalan. Gimana nih? Ya seperti ini, gini. Saya punya anak yang bergerak di bidang digital marketing, yang dia memang punya perusahaan yang saya nggak bisa sebutin namanya, karena kalau saya sebutin namanya dia akan marah. Ya anak-anak sekarang memang begitu. Anak-anak sekarang begitu. Saya bahkan tidak boleh terlibat dan tidak boleh tahu apa yang dia lakukan. Yang saya hanya boleh lakukan adalah pada saat dia cerita, saya harus mengagumi. Dan pada saat dia punya masalah, saya harus di sana. Dan di sana dalam arti bukan menyelesaikan, tapi membantu pemikiran. Support aja ya. Support aja. Nah, ada beberapa hal yang membuat saya kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang yang punya pemikiran shortcut. Sementara saya adalah produksi tahun Gen X
yang memang semuanya harus di-prepare untuk bisa dijalankan. Iya. Kita tidak, saya kan kalau bisa meminimalisasikan resiko sampai 1%, Saya saya akan lakukan, jalankan. iya betul. sebelum program ini jalan. Iya. Iya. Yang kemudian suatu ketika waktu anak saya yang besar ini pulang ke Bali, kita sempat terlibat pembicaraan itu, saya diketawain dan saya bilang, dasar Gen X lupa. Yang intinya adalah, it's not, bukan caranya gitu sekarang. Jalanin, kita punya suatu planning, jalanin aja. Nanti pada saat memang itu akan terjadi masalah, kita hanya sampai antisipasi supaya masalah itu tidak bunuh kita. Selama itu nggak bunuh kita, jalanin aja dulu. Karena sepintar apapun kamu membuat planning, nggak akan bisa 100%. Faktor eksternal banyak yang tidak bisa kamu kontrol. Iya. Iya. Is it true? Kembali lagi tadi ke pariwisata. Kalau Gen X atau baby boomers atau Gen X atau baby boomers lah, generasi kita sendiri, itu yang harus jadi ujung tombak. Ini akan jadi salah terus. Iya. Oke. Betul. Karena begini, salah satu contoh yang begini, yang gampang begini. Kita akan berpegangan pada, kita bicara tari serimpi aja Iya, ya. iya. Kita akan berpegangan bahwa tari serimpi yang saya tahu itu adalah tari agung, tidak boleh Iya, ditarikan pakem. pakemnya seperti Iya, ini. iya. Bukan, ya. Aha. Nah, anak sekarang dikasih pakem seperti itu, kalau mereka tidak belajar lebih jauh lagi bahwa ini ada apa-apa, tapi sebagai suatu pertunjukan itu hanya dilihat, ini tari pakemnya seperti ini, yang nggak menarik. Oke. Tapi kalau, contoh nih, kalau anak sekarang dikasih tari serimpi, tapi dalam bentuk format yang kekinian, Iya. Kekinian. saya nggak bilang harus Iya, mengganti iya. Tapi keseluruhannya bisa ya. dimodifikasi. Bisa Ya. dimodifikasi untuk masuk dengan kondisi sekarang. Mhm. Itu akan bisa masuk, Pak. Tapi tadi yang jalanin nggak boleh Gen X atau baby boomers. Pasti nggak akan bisa, karena jujur aja, Nggak masuk kita. yes, selain nggak masuk, ini kita nggak nyampe. Nggak bisa, ya. Iya. Setuju ya? Setuju, Harus Dari mereka untuk mereka, ya oleh Yes. mereka. Iya, iya, Yes. betul, betul. Iya. yang dari kita support di belakang, bagian kita cuma mengingatkan seandainya penari serimpi ini aja dipakai Iya, pakai iya. bikini ya kita harus ingatkan. Ya. Harus tetap ada pakemnya yang Pakemnya dipegang. ya. Nah mungkin bisa diajak diskusi, pakemnya nih mau seperti apa nih? Musiknya boleh diganti tapi ya nggak 100%. Iya, iya. Mungkin bisa diganti 10% dimasukin unsur musik sekarang, elektronik. Iya. Oke, Gitu. oke. Kira-kira Ini seperti itu. benar-benar keterlibatan semua pihak ya, Bang? Iya. Iya. Keterlibatan semua keterlibatan. pihak. Mhm. Dan itu memang apa ya? Ya semua yang berhasil itu ya memang Seru ini tuh. semua pihak. Cuman sekarang padahal saya lihat mulai dari pemerintahan terakhir-terakhir ini itu kan selalu digalakkan kolaborasi itu kan sebetulnya Iya. kerjasama. Iya. Iya, sebenarnya sudah sih kalau dilihat dari pemerintahan support sudah. Sudah. Kemudian kurang Pelaksanaannya tuh. kurang barengnya ini loh. Tuh. Oke, Mas Handoko, kalau saran untuk Solo sendiri yang paling apa ya, paling bisa segera dilakukan atau yang paling di depan mata untuk pariwisatanya? Pariwisatanya. Kita udah punya semua sebenarnya. Ya? Iya, iya. Kalau Sebenarnya- dibandingkan dengan Bali, budaya oke, ada sama. Tempat wisata ada yang basic budaya iya, Iya, religi iya. iya. Apa nih? Kenapa? Solo gini, sekarang gini. Saya bilang begini. Jujur aja saya tahu Lokananta itu di-renew, Iya. direnovasi dan sebagainya. Itu dari sosial media. Iya. Oh. Oke, saya tahu nih dari sosial media itu sudah satu kunci dulu. Tetapi tidak ada yang mengetuk saya di sosial media ya. Sebagai saya yang tahu Lokananta tuh waktu Ayo saya ke Solo datang harus dong. ke sana. Iya. Enggak, belum. Nanti saya ketuk. Saya udah dari sana Ini sekarang soalnya. ada apa ini? Ada apa nih? Yang saya lihat ada sedikit pergerakan. Kemarin kalau nggak salah ada vinil ya, ada Iya, iya. Ya. piringan hitam. Piringan Iya. hitam. Nah, itu sedikit. Karena saya juga kebetulan lebih saya nge-DJ. Jadi itu ada sedikit menggelitik. Menarik, ya. Tetapi untuk saya lari ke sana belum. Iya. Saya juga lewat Colomadu tuh saya lewat dari Jogja ke Solo kemarin sempat lewat. Wah, ini udah diperbaiki. Tapi apa sih yang menggelitik Iya. saya untuk datang ke sana belum ada. Oh, oke. Oke. Berarti di media sosialnya ya dibuat yang untuk menggelitik itu. Iya. Iya. Dan itu ke segala segmen. Iya, iya, hampir semua sih. Tapi memang ketika saya datang ke beberapa tempat yang
disebutkan pun memang kurang wow gitu loh. Iya. Sudah mulai ada tampak tapi kurang memanggil. Kurang memanggil. Itu. Nah, Solo Safari itu saya sempat dengar itu satu program yang bagus ya. Tapi kalau di Bali gembanya masih kalah dengan Jatim Park sampai sekarang. Oh iya. Oh, Jatim Park memang ya. Nah, itu kan PR sih sebenarnya. Iya. Terus kalau Solo Safari saya nggak tahu sih koleksi binatangnya seberapa ya. Tetapi kembali lagi kalau anak saya udah gede-gede saya nggak akan kesana. Iya, sama ya, Iya. betul. Kecuali di sana disiapkan sesuatu untuk kita Gen X dan Baby Boomers untuk Bisa sesuatu yang menikmati. menikmati di sana. Gitu. Ada lagi Bang? Kalau saya ya itu tadi Mas ya tadi Mas mengatakan tentang kolaborasi itu, kerjasama itu. Iya. Tadi saya banyak dapat itu memang mesti kerjasama. Terus kerjasama itu bisa ya kalau kita sudah memahami tentang budaya-budaya Iya. semua. Iya. Nah, sekarang ya diperlukan bagi saya nih mungkin bisa ditambah Mas, Mbak Neri, ya kesadaran dari pihak stakeholder semua. Ya, ini nggak bisa kita tadi juga ngomong nggak bisa nih dibikin hanya dari satu pihak, ini Iya. mesti Iya. semua. Nah, terus tadi ada usulan, ya mungkin satu saat bisa semua stakeholder di Solo dipanggil deh, Kumpulin. kumpulin, Iya. mulai dari siapa semua. Apa sih mungkin ada culture yang bukan budaya yang di luar apa sih budaya orang-orang lama kali atau yang menghambat gitu loh Mas? Kalau saya bilang nggak menghambat ya sebenarnya. Justru Gen X dan Baby Boomer itu seharusnya yang menginisiasi perubahan dulu. Tapi mereka di saat mereka mau bukan perubahan, menggerakkan dulu. Tapi pada saat sudah mereka untuk jadi Gen X dan Baby Boomer ini ngumpulin orang untuk memulai suatu gerakan, tetapi pada saat yang gerakan sudah Mulai mau jalan, jalan, dilepas. harus rela ngelepas. Iya. Itu dulu. Iya. Ya, kerelaan itu emang mesti. Ya, itu yang susah. Heeh. Itu yang susah. Jadi ini Gen X Baby Boomer sebagai inisiasi dulu untuk ketemu, Iya, iya. membuat rencana dasarnya seperti apa. Setelah itu eksekusinya serahin ke Anak-anak Si. muda. untuk mengeksekusi. Iya. Nah, Semua pihak ya. Semua pihak itu akan terlibat. Kembali lagi, untuk yang ke belakang, ya memang kita bicara 30-50 tahun ke depan, ya sebenarnya kalau kita bicara culture, atau ya pendidikan dan kebudayaan masih jadi satu nggak sih Pak Penanya? Sekarang Dipisah ya? sepertinya udah dipisah Mas. Dipisah. Kayak budaya Pak Fadlizon sekarang. Oke. Pendidikan udah pindah. Nah, kalau pendidikan kebudayaan jadi satu ini sebenarnya sudah di planning 30 tahun ke depan. Oke, untuk melestarikan budaya Solo ini seperti apa ya sudah mulai harus dipikirkan Iya. melalui edukasi dari SD. Iya. Iya. Atau mungkin lebih kecil lagi dari Iya. playgroup dan sebagainya Iya. ya. Oke, banyak yang kita dapat, tapi jadi tahu banyak PR-nya. Ya, jadi untuk teman-teman semua, jadi PR kita semua ya, PR kita Iya. bersama untuk bangun Solo yang lebih bagus lagi. Ada banyak masukan yang kita terima, ada banyak pencerahan yang kita Pencerahan. dapat hari ini. Mudah-mudahan PR ini bisa dikerjakan bersama-sama, berkolaborasi, dan jadi sesuatu yang baru dan berkesinambungan untuk Solo pastinya. Mas Handoko, terima kasih Terus, waktunya. Mas, ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, kita sudahi sampai di sini. Meja Bundar Solo Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo dan juga Bang Putan pamit undur. Selamat berjumpa lagi.